Berisik kali. Halo semuanya, perkenalkan saya Jesya Amanda. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi kepemimpinan yang saya pelajari selama ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih kepemimpinan itu. Kepemimpinan adalah proses seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ada 4 tipe gaya-gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada autoriter. Nah, autoriter ini dikenal juga sebagai kepemimpinan autokratis, yakni melibatkan pengambilan keputusan tunggal oleh pemimpin tanpa banyak melibatkan anggota tim. Nah, kepemimpinan ini tuh dia tidak mendengarkan pendapat atau ide dari bawahan atau anggota tim. Misalnya ada suatu masalah di negara atau di organisasi tersebut. Nah, kepemimpinan itu dia tuh nggak mau gitu mendengarkan pendapat, solusi atau apapun itu dari bawahan atau anggota tim lainnya. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis. Nah, kepemimpinan demokratis ini kebalikan dari otoriter tadi. Kepemimpinan demokratis contohnya ketika ada suatu masalah dalam organisasi atau negara tersebut. Nah, kepemimpinan ini dia akan mendengarkan pendapat, solusi atau ide dari bawahan atau anggota tim lainnya. Jadi dia tidak mengambil keputusan sepihak gitu. Yang ketiga ada kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan transformasional berfokus pada memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai potensi maksimal mereka. Pemimpin dalam gaya ini mampu mengkomunikasi visi yang jelas, memberikan motivasi yang kuat, dan mendorong inovasi yang berkelanjutan atau jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu ada kepemimpinan situasional. Yaitu kepemimpinan ini mengakui bahwa tidak ada pendekatan kepemimpinan tunggal yang tepat untuk setiap situasi. Jadi pemimpin yang situasional tentunya mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggota tim serta situasi yang dihadapi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan kepemimpinan global dan lokal. Yang pertama yaitu kepemimpinan global. Kepemimpinan global adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk memimpin, memengaruhi, dan menginspirasi orang lain dalam konteks lintas negara, lintas budaya, serta lintas batas organisasi. Karakteristik utama dalam kepemimpinan global yaitu yang pertama ada visi global, yang kedua ada kecerdasan budaya, dan yang ketiga komunikasi efektif, yang keempat kemampuan kolaborasi, dan yang kelima adaptif. Nah, kalau kepemimpinan lokal yaitu dia pemimpin yang mampu untuk mengelola, memengaruhi, mengarahkan masyarakat atau organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama dengan mempertimbangkan nilai, budaya atau tradisi, dan kebutuhan spesifik. Adapun karakteristik utama kepemimpinan lokal yaitu yang pertama berakar pada budaya dan kearifan lokal. Yang kedua, dekat dengan masyarakat. Yang ketiga, solusi kontekstual. Yang keempat, solidaritas dan partisipasi. Dan yang kelima, responsif terhadap isu lokal. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam era digital dan teknologi, ya seperti sekarang ini. Kepemimpinan digital adalah kemampuan pemimpin dalam mengelola organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama strategi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Tapi bukan berarti nggak ada tantangannya nih, tantangannya juga ada, yaitu disrupsi teknologi, yaitu ancaman otomatisasi dan AI menggantikan pekerjaan. Yang kedua, ketimpangan digital, yaitu dia perbedaan akses teknologi antar individu atau daerah. Yang ketiga ada keamanan siber, yaitu serangan digital yang dapat merugikan organisasi. Yang terakhir, kelelahan digital, yaitu akibat penggunaan berlebihan platform
atau daring. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan peran kepemimpinan dalam berbagai konteks. Yang pertama itu ada kepemimpinan dalam organisasi, yaitu kepemimpinan dalam organisasi adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota organisasi agar bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak hanya berfokus pada hasil, tapi juga pada proses, budaya organisasi, serta pengembangan sumber daya manusia di dalamnya. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan dalam komunitas dan masyarakat. Kepemimpinan dalam komunitas dan masyarakat adalah kemampuan seorang individu atau kelompok untuk memengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan anggota masyarakat guna mencapai kepentingan bersama. Berbeda dengan kepemimpinan organisasi yang lebih formal dan terstruktur, nah kalau kepemimpinan dalam masyarakat dia lebih menekankan pada nilai moral, sosial, dan budaya. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan saya mohon maaf karena saya juga masih pelajar, masih harus banyak belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.